program gizi masyarakat di sini yang akan fokus di manajemen waktu, manajemen anggaran dan biaya, serta cross-cutting isu ya. Ini slide-nya udah berpindah belum, Dek? Belum, Ibu. Oh, belum. Nah, kan? Ya. Kalau gitu Ibu enggak slide show ya, Dek ya? Gini aja ya. Jadi ini yang perlu kita perhatikan ya. Kita berbicara tentang controlling ya, pengendalian ya. Nah, ini satu hal yang penting pada saat sebenarnya di dalam proses ya, di dalam proses pelaksanaan itu controlling itu satu hal yang penting ya. Jadi dalam siklus manajemen, dalam perencanaan, organizing, actuating, sama controlling ya, ini kita akan menyampaikan tentang controlling ya terhadap program ya. Mungkin nanti ada beberapa tulisannya proyek, tapi ya proyek ya program atau kegiatan ya. Jadi ini satu tahap yang penting untuk dilakukan untuk memastikan bahwa semua proses itu ya baik apa namanya organisasi dengan instrumen dengan elemen-elemen yang ada di dalamnya, baik itu orang, sumber daya yang ada itu berjalan on the track ya harapannya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan suatu kegiatan atau organisasi ya. Nah, proses pengendalian ini penting sekali untuk kita perhatikan ya. Jadi ini suatu fungsi yang apa namanya bertujuan untuk menghindari ya. Kalaupun ada penyimpangan itu memperkecil penyimpangan ya yang terjadi terhadap sasaran atau target yang direncanakan. Ya, jadi mengontrol semua elemen-elemen pada saat pelaksanaan suatu program agar itu tadi ya sesuai dengan yang diharapkan atau kalau ada hal-hal lain ya kita bisa menghindari dari melencengnya terhadap tujuan program. Kalau ada penyimpangan itu bisa segera diketahui dan segera diatasi ya. Jadi pengendalian di sini untuk menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan, atau hal-hal lain yang negatif yang akan mempengaruhi tujuan akhir dari program atau kegiatan yang akan kita lakukan ya. Nah, jadi ini dari proses pengendalian ini ya tadi ya hal-hal yang tidak baik tadi bisa diminimalisir, bisa di apa namanya diatasi ya. Dan dari sini juga kita bisa mengetahui ya eh, adanya misalnya tadi ya penyimpangan, adanya pemborosan ya itu sebagai pembelajaran ada proses tapi itu tidak diteruskan, maksudnya itu tidak kemudian kita biarkan. Tapi ada proses pengendaliannya ya, dan ini juga menjadi suatu pengalaman yang penting dalam suatu organisasi ya. Ya, adanya kontrol ini ya, jadi ini juga memiliki beberapa apa tambahan tujuan ya tadi. Intinya sebenarnya bagaimana agar proses yang sedang berjalan itu apa namanya dapat mendrive semua elemen itu untuk mencapai tujuan yang ada ya. Nah, kemudian ini sebenarnya ada tujuan-tujuan yang lain ya dari adanya pengendalian yaitu menciptakan suasana keterbukaan, kejujuran, partisipasi, akuntabilitas organisasi ya. Jadi apa namanya semua proses ya kita ketahui, saling kita koreksi bersama seperti itu ya. Jadi ada keterbukaan ya. Pastinya ini harapannya dapat meningkatkan kinerja dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada di dalam organisasi tersebut. Dan pasti tadi ya kalau ada apa namanya tujuannya tadi ya katanya kata kuncinya pengendalian atau kontrol ya. Nah, di sini kalau ada hal-hal yang tadi penyimpangan kita ada koreksi ya. Koreksi atas hal-hal yang ada ya untuk mencapai tadi. Intinya adalah tujuan dari organisasi atau kegiatan itu dapat tercapai ya. Nah, pengendalian itu banyak hal ya, baik dari sisi apa namanya waktu, ya keuangan, kemudian dari SDM, kebijakan, teknis pelaksanaan ya banyak sekali pengendalian kontrol-kontrol yang dilakukan. Jadi seluruh elemen ya yang ada dalam pelaksanaan suatu kegiatan, kalian nanti kalau di masyarakat misalnya program ya itu perlu dilakukan kontrol. Misalnya ya nanti di sini kita akan lihat terkait dengan waktu ya. Nah, waktu dan biaya ya. Nah, ini apa namanya jangan
apa namanya penentuan ya pengendalian dalam hal waktu karena kita ada batasan kegiatan ya ada batasan pelaksanaan misalnya dalam hal ini program ya misalnya jangka waktu 1 tahun 2 tahun 3 tahun ya atau jangka waktu yang pendek misalnya hanya 1 bulan 3 bulan nah ini ya pengendalian dalam hal waktu misalnya atau anggaran ini sudah pasti ya kita memiliki budget tertentu ya budget tertentu yang sudah dialokasikan untuk suatu program nah ini perlu kita istilahnya kendalikan apakah apa namanya anggaran yang apa namanya yang dikeluarkan sudah sesuai dengan tadi tujuan yang apa namanya yang ingin dicapai. Nah, di sini ada beberapa hal alat atau teknik untuk pengendalian program, untuk mengontrol program ya. Mungkin kalian sudah sering kalau pernah punya pengalaman menyusun suatu proposal kegiatan ya, kalian mungkin familiar ya dengan yang namanya Gantt chart ya. Nah, jadi di Gantt chart ini kita seperti ini ya ada di gambar ya. Jadi ada kegiatan ada time frame ya, ada waktu dan biasanya di ujung itu siapa pelaksananya ya, siapa penanggung jawabnya atau siapa yang pihak-pihak yang terlibat. Nah, di sini kita bisa mengendalikan ini ya. Jadi misalnya untuk program persiapan ya. Ini ya, ini contoh Gantt-nya ya. Jadi ada persiapan. Nah, untuk persiapan kita butuh berapa lama? Nah, kemudian sampai misalnya persiapan 1 bulan. Nah, ini misalnya kita harus memastikan misalnya apa namanya memastikan bahwa memang proses persiapan itu berlangsung 1 bulan bahkan mungkin kalau memang bisa kurang dari target misalnya itu akan lebih baik tapi tanpa menghilangkan tadi ya esensi ya cepat tapi esensi nggak dapat juga jangan ya nah makanya di dalam di apa pada saat gancat itu di awal apa saja untuk persiapan itu detail persiapan misalnya apa namanya apa namanya persiapan koordinasi misalnya koordinasi dengan stakeholder kemudian untuk koordinasi antar sesama pelaksana kegiatan kemudian koordinasi dengan masyarakat misalnya nah ini misalnya di time frame kapan ya misalnya 1 bulan kita kasih jangka waktu tapi bisa kita persempit lagi misalnya menjadi minggu pertama apa minggu kedua apa ya jadi ini bisa menjadi alat atau teknik untuk mengendalikan program misal dari minggu pertama, oh minggu pertama kita koordinasi internal misalnya, apakah itu tercapai atau tidak? Ya, misalnya kalau sudah bisa apa namanya, tidak perlu sampai 1 minggu misalnya, kita bisa langsung masuk ke tahap berikutnya misalnya seperti itu ya. Atau ada pengukuran dengan earned value management ya. Nah, ini Ibu tidak sampaikan di sini karena di sini ada perhitungan tersendiri. Ini contohnya ya. Nah, ini ini earned value management ini mengukur kinerja program dengan membandingkan nilai pekerjaan yang telah diselesaikan dengan rencana dan biaya aktual yang sudah dikeluarkan. Ini ada perhitungannya tersendiri dan ini cukup apa agak apa ada perhitungan tersendiri ya. Tapi ini yang Ibu sampaikan di sini jadi apa namanya mengkombinasi antara kinerja kemudian dibandingkan dengan jadi kinerjanya berdasarkan pekerjaan yang telah diselesaikan dengan rencana dan biaya yang sudah dikeluarkan ya. Jadi ini apakah sudah sesuai atau tidak. Kemudian kita juga bisa dengan menggunakan key performance indicator ya. Jadi ini nilai ukur untuk menilai efektivitas suatu program karyawan atau program. Misalnya untuk karyawan tertentu dalam satu program ya, dia akan efektif kalau sudah melakukan apa kinerjanya terukur ya. Jadi key performance indicator namanya ada indikator berarti harus bersifat smart ya. Ya jadi dia terukur ya, reliable ada waktunya seperti itu ya sederhana gitu ya bisa diukur. Jadi misalnya ibu dalam di program apa namanya pemberian tablet tambah darah secara personel ibu apa sih target yang ditargetkan ibu akan performa ibu akan baik kalau misalnya ibu mampu menjangkau sekian misalnya TTD untuk anak sekolah ya sekian sekolah nah, misalnya seperti itu ya. Jadi ada indikator kunci untuk pelaksanaan kegiatan dilakukan. Jadi key performance indicator ini bisa kita susun tadi prinsip SMART pasti ada ya. Kemudian misalnya ke personel berapa? Maksudnya ke personel kayak tadi ibu mampu menyelesaikan dalam waktu 1 bulan
performan ibu akan baik kalau sudah menjangkau sekian sekolah dengan TTD yang diberikan sekian banyak, misalnya seperti itu ya. Atau kemudian berikutnya yaitu untuk pengendalian dengan risk management. Jadi dari awal sudah memperhitungkan manajemen risiko dari satu program. Misalnya tadi pemberian tablet tambah darah. Manajemen risiko kita sudah menentukan dari awal manajemen risiko dari dari program pemberian tablet tambah darah ini apa. Nah, misalnya diidentifikasi dari awal, misalnya kekurangan tablet tambah darah. Dari awal sudah kita tahu kemungkinan risiko yang muncul dari program pemberian tablet tambah darah adalah kekurangan tablet tambah darah. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ini sudah ada. Ya, kalau berarti resiko yang kita prediksi pada saat pemberian tablet tambah darah itu adalah kekurangan tablet tambah darah. Nah, ini apa yang harus dilakukan ya? Ya, ini sudah dari awal kita sudah identifikasi resiko. Kalau kurang apa yang harus dilakukan? Misalnya meningkat dari awal kita sudah meningkatkan stok, atau misalnya ada jejaring ya. Kalau di satu wilayah, kalau wilayah ini kurang, nah nanti akan ada misalnya sekolah lain yang dalam satu jejaring networking untuk distribusi tablet tambah darah, dia kelebihan, nah bisa langsung mengoper misalnya ke daerah yang ke sekolah yang TTD-nya kekurangan. Ya, jadi sudah ada dari awal, itu maksudnya mengidentifikasi risiko. Ya, kemudian misalnya kita mengidentifikasi dari pemberian tablet tambah darah tadi adalah tablet tambah darah tidak dikonsumsi. Ya, karena ini kenapa tidak dikonsumsi? Nah, ini kita harus tahu, karena bisa jadi karena mereka pertama lupa. Oh, berarti kita buat suatu program bagaimana agar misalnya seminggu sebelumnya anak-anak H-1 anak-anak diingatkan untuk mengkonsumsi, atau dibuat bagaimana program untuk mengkonsumsi tablet tambah darah bersama-sama. Nah, jadi ada manajemen resiko yang tujuan tadi ini juga bertujuan untuk mengendalikan program. Yang berikutnya alat atau teknik untuk pengendalian program, adanya audit ya. Jadi audit secara reguler ya, itu dilakukan untuk memastikan semua, maksudnya program itu berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Atau kalau tidak, apa yang harus dilakukan? Ini sudah ada audit dari pihak eksternal misalnya, seperti itu ya. Nah, jadi ini beberapa alat atau teknik untuk pengendalian program. Nah, sekarang manajemen waktu ya, kembali tadi ya. Ini tujuannya juga untuk pengendalian ya. Jadi eh, ini untuk memenuhi target tanggal program selesai ya, setiap program. Jadi ini pembagian waktu untuk program ya. Jadi ya tadi ya, misalnya kita dalam satu program ada beberapa aktivitas ya. Nah, ini kita tentukan ya, untuk tadi misalnya Ibu sampaikan perencanaan, ini butuh berapa lama? Nah, perencanaan untuk persiapan, koordinasi dan lain sebagainya. Nah, ini butuh berapa lama? Kemudian pelaksanaan ya. Nah, pelaksanaan ini kita butuh berapa lama? Butuh berapa lama untuk tadi ya, untuk misalnya tablet tambah darah, untuk agar tablet tambah darah ini terdistribusi dan dikonsumsi. Nah, seperti ini butuh berapa lama ya? Karena di program biasanya kan 1 tahun implementasi ya dalam tahun berjalan, nah, seperti itu. Nah, ini perlu kita tentukan ya. Kemudian yang terpenting adalah selain kita tadi ya, ini kita bisa susun dalam bentuk gancat tadi ya. Kemudian siapa yang bertanggung jawab? Karena terkadang kalau tidak ada kita sisipkan di istilahnya siapa yang bertanggung jawab, nanti akan saling lempar gitu ya. Nah, jadi ini terkait dengan manajemen waktu, walaupun nanti misalnya dalam pelaksanaan tidak hanya satu orang ya, tapi ada beberapa misalnya tidak hanya orang, tapi ada beberapa divisi atau beberapa OPD terkait misalnya di lapangan. Nah, tetap harus ada siapa yang bertanggung jawab. Kemudian siapa istilahnya yang di dalam tim itu, nah itu ada baiknya kita cantumkan agar tadi ya, pada saat ini misalnya tidak sesuai dengan waktu, kita akan langsung berhubungan dengan koordinator, berkoordinasi kenapa ini tidak sesuai program A, B atau C-nya ya, timeline kegiatan aktivitas dari program A, B, C, kenapa tidak sesuai, kita bisa berkoordinasi dengan koordinator ya, koordinator sebelum nanti kemudian kita diskusikan dengan yang pihak-pihak yang memang terlibat dalam kegiatan tersebut ya. Nah, jadi ini nah jadi ini beberapa, ini sebenarnya kita ini sebenarnya
pemikir apa ya logis saja ya. Jadi proses manajemen waktu yang pasti ini apa namanya merencanakan ya jadwalnya ya, ya rencanakan manajemen jadwal ya. Jadi apa namanya kegiatan ya siapa yang terlibat ya, kemudian bisa juga kita menentukan di dalam manajemen ini apa namanya kontrol ya. Kita tetap melakukan kontrol ya, kontrol memastikan semua orang mengikuti jadwal yang ditentukan ya. Menentukan aktivitasnya apa saja, kemudian mengurutkan aktivitas dan memperkirakan sumber daya yang terkait untuk pelaksanaan aktivitas tersebut ya. Jadi kita mungkin coba bersama-sama membayangkan ini dalam satu gancap ya. Paling sederhana itu cara berpikirnya dengan gancap ya. Jadi ada aktivitas yang ini Ibu yakin kalian sering lakukan ya. Apa namanya aktivitas, time frame-nya kapan, kemudian siapa yang akan terlibat seperti itu ya. Nah, di sini ya jadi tadi setelah berikutnya perkirakan durasi, kembangkan jadwal dan kontrol jadwal. Ya ini apa namanya urutannya, tapi terkadang kita biasanya bisa melakukan secara paralel ya, gitu ya. Kemudian ada juga dengan logic model ya. Ini satu cara sistematis dan visual untuk menyajikan pemahaman tentang hubungan antar sumber daya yang dimiliki, kemudian kegiatan yang direncanakan dan perubahan atau hasil yang diharapkan ya. Jadi misalnya tablet tambah darah tadi ya, kita mengidentifikasi siapa saja sumber daya yang dibutuhkan ya untuk tadi suksesnya program pemberian tablet tambah darah pada remaja putri. Kemudian apa saja aktivitasnya, tidak hanya misalnya tadi ya dari tenaga kesehatan, kemudian sekolah, kemudian juga pastinya mahasiswa, kemudian misalnya OPD-OPD terkait bagian farmasi dan lain sebagainya ya. Jadi apa ini tidak hanya SDM ya yang menjadi input ya, tapi juga sarana prasarana ya itu juga teridentifikasi di awal, kemudian aktivitasnya apa, ya misalnya koordinasi internal dari misalnya dengan dinas di antara misalnya petugas gizi, kemudian koordinasi dengan sekolah, kemudian pemberian edukasi, pemberian tablet tambah darah. Nah, ini terus apa disusun aktivitas-aktivitasnya ya. Nah, setelah itu output ya kita tentukan output ya, outputnya apa misalnya terdistribusi tablet tambah darah terdistribusi, kemudian setelah terdistribusi kita cek apakah itu kemudian dikonsumsi ya dikonsumsi oleh apa namanya remaja putri. Kemudian tadi kita juga ada edukasi apakah mereka memahami kenapa mereka mengkonsumsi tablet Tamadana. Ini apa output-output yang kita tentukan ya. Kembali lagi ini yang bersama ya dengan tadi KPI smart ya, harus smart ya. Kita tentukan apa saja outputnya. Kemudian outcome-nya misalnya kita apa namanya impact-nya seperti apa. Kalau impact kan panjang ya bisa jadi apa namanya prestasi dan seterusnya ya. Nah, kemudian berikutnya ya ini ya tadi ya logik ya. Eh, Kalau ini sebenarnya kalau dibaca dari kiri ke kanan ya menjelaskan dasar-dasar ya apa program dari waktu ke waktu ya, ya. Ini ya hubungan antar program ya. Jadi ini model logik ini menyediakan gambaran program untuk pemangku kepentingan, bisa juga untuk pemangku kepentingan, bisa juga sebenarnya untuk internal kita sendiri ya. Ini untuk tadi ya memahami semua elemen-elemen yang dibutuhkan ya, SDM, sarana prasarana, pendanaan ya, kemudian stakeholder yang terlibat ya, yang tujuannya yang semuanya diarahkan diorganisir untuk mencapai tujuan ya. Jadi ini ya tujuannya jadi logic model ini jadi lebih apa lebih terlihat ya baik bisa menjadi pegangan internal ataupun juga bisa menjadi apa gambaran untuk pihak eksternal ya. Nah, jadi tadi ya apa namanya waktu ya. Nah, sekarang biaya dan anggaran ya. Sudah pasti ya terkait untuk pengendalian ini menjadi satu hal yang penting ya, manajemen biaya dan anggaran ya. Jadi ini proses untuk memperkirakan, mengalokasikan dan mengendalikan biaya dari program itu sendiri.
Ya, jadi memang kita harus memiliki kemampuan ya untuk apa namanya memprediksi pengeluaran ya untuk kegiatan-kegiatan yang ada. Dan harapannya kita bisa meminimalisir kemungkinan pembengkakan anggaran ya. Nah, ini penting sekali ya tadi ya. Karena kan terkadang kita menyusun program dibutuhkan ya apa pastinya dibutuhkan berapa sih sering pertanyaan berapa biaya yang dibutuhkan. Nah, ini kita nggak bisa langsung mengatakan TTD, pemberian TTD, satu paket, misalnya 10 juta. Nah, itu akan sulit ya. Loh, 10 juta itu untuk apa saja? Nah, ini makanya perlu ya manajemen pembiayaan. 10 juta itu harus maksudnya digunakan untuk keseluruhannya tadi ya. Elemen untuk pelaksanaan pemberian tambah darah dari proses istilahnya di persiapan, pelaksanaan sampai kita mampu mengukur misalnya outcome ya. Nah, jadi ini kita apa menyusun ya selain tadi waktu ya kita menyusun juga biaya oh untuk misalnya di awal tadi untuk persiapan. Nah, itu pastinya butuh biaya ya. Kalau misalnya tadi langsung kita katakan 10 satu paket itu 10 juta. Ini untuk apa nanti kita akan bingung sendiri gitu ya. Kalau tidak kita jabarkan dengan baik ya secara terperinci untuk persiapan, untuk apa namanya pelaksanaan, untuk mengukur apa namanya output ya. Itu akan lebih baik kalau kita tadi ya sudah mengalokasikan anggaran untuk masing-masing item kegiatan ya karena ini penting ya untuk tadi misalnya nanti kita bisa melihat tadi ya harapannya tadi dari proses kita menyusun manajemen biaya bisa anggaran itu bisa efektif efisien ya ini sekarang kan lagi in ya kata-kata efisiensi nah ini penting yaitu tadi makanya perlu 10 juta. Itu jangan sampai nanti kalau tidak kita range secara detail bisa saja jangan-jangan habisnya banyak belum kita pelaksanaan kegiatan sudah habis 30% misalnya hanya untuk persiapan. Nah, ini yang harus hati-hati gitu ya. Padahal kan tentunya dibutuhkan juga ada anggaran untuk implementasi, ada anggaran juga untuk apa namanya melakukan tadi ya mengukur output dan jangan lupa bisa juga dalam apa namanya ada pihak-pihak tentu untuk membantu melihat kegiatan kita sudah on the track atau tidak itu pastinya akan butuh biaya ya. Jadi ini perlu diperhatikan ya. Nah, jadi biaya, bagaimana cara melakukan manajemen biaya? Nah, biaya ini mulai kita susun itu mulai dari perencanaan ya. Jadi sebelum pekerjaan itu dimulai ya. Mungkin Ibu kalian sudah pernah ya menyusun program kegiatan, proposal kegiatan. Nah, di situ kan biasanya tidak hanya kegiatan ya yang diharapkan, tapi di dalamnya juga rencana anggaran biaya ya. Jadi RAB itu pasti ada ya. Jadi memang biayanya ini tidak muncul pada saat pelaksanaan, tapi sudah mulai kita proyeksikan pada tahap fase perencanaan ya. Jadi ini penting ya, dan ini harus disepakati juga ya, disetujui sebelum pekerjaan itu dimulai ya. Nah, jadi tadi misalnya TTD 10 juta, apakah nanti setelah dilihat anggarannya bisa jadi kurang dari 10 juta setelah dilihat apa namanya aktivitas yang ada, atau bisa jadi kayaknya 10 juta ini mepet ya. Ibu pernah punya pengalaman ya. Ibu menyusun anggaran yang ada malah ibu tuh dinaikkan anggarannya. Ya, pada saat ibu menyusun satu program. Karena reviewernya malah mengatakan, Bu, ini ibu kalau anggarannya segini, ibu ini bakal kelimpungan loh, Bu. Mepet sekali anggarannya. Ibu bisa naikkan loh. Malah yang ada dinaikkan ya. Makanya itu butuh ya pengalaman juga ya apa namanya dalam menyusun suatu anggaran atau informasi-informasi terkait tadi aktivitas-aktivitas kita yang akan kita lakukan butuh biaya. Contoh, butuh biaya berapa? Contoh saja misalnya tadi tablet tambah darah berapa sih harga TTD? Jangan-jangan kita apa namanya memasang harga apa namanya biaya TTD-nya itu pakai anggaran lama. Nah, padahal yang terbaru ya, misalnya yang terbaru itu TTD sudah ada penambahan zat-zat gizi tertentu ya, tidak hanya berisi apa namanya vitamin C tapi ditambah zat-zat gizi lain sehingga harganya naik ya misalnya seperti itu. Nah ini dari awal sudah perlu kita perhatikan. Kemudian misalnya kita menyusun yang sederhana aja misalnya biaya untuk konsumsi. Kalau sebelumnya kalau kita hanya misalnya hanya mengacu pada sebelumnya konsumsi 10.000 cukup. Nah jangan-jangan mungkin ada hal-hal tertentu misalnya kalau misalnya masuk dekat-dekat apa harga bahan pokok itu naik, nah, ini nggak cukup misalnya kalau konsumsi hanya sekian 10.000 misalnya seperti itu ya. Jadi
Semua harus apa namanya harus disusun sebelum pelaksanaan itu apa program itu dilaksanakan ya. Ya, ini semua dan saat rencana proyek dijalankan, pengeluaran itu didokumentasi dan dilacak ya. Dalam arti semua pengeluaran yang kita lakukan pada saat melaksanakan program itu kita dokumentasikan dengan baik, bukan artinya difoto ya, tapi dicatat ya, dicatat ada bukti-bukti untuk kegiatan ini, anggarannya sekian, ya ini bukti pengeluarannya, ya seperti itu ya. Jadi terdokumentasi dan bisa dilacak ya. Jadi harapannya setelah selesai kegiatan itu dilaksanakan, perkiraan biaya dan biaya aktual dibandingkan. Ya, ini memberikan tolak ukur untuk rencana manajemen biaya masa depan atau anggaran untuk program yang eh, di tahun-tahun berikutnya ya. Jadi, oh misalnya tahun kemarin sekian, tapi apa namanya ada hal-hal yang tadi ya misalnya Ibu sampaikan TTD itu misalnya mengacu pada yang sebelumnya. Tapi kalau di awal kita tidak tahu istilahnya yang terbaru, nah ini nanti bisa ada miss. Nah ini jadi semua ya proses biaya yang dikeluarkan untuk program ini, nah ini bisa menjadi tolak ukur ya, bisa menjadi tolak ukur untuk program-program yang sejenis ya. Kemudian berikutnya adalah ya. Manajemen anggaran dan biaya ini kalau itu buruk ini banyak biaya yang tidak terduga ya. Bahkan ini akan berimplikasi kepada program itu tidak selesai dengan baik ya. Nah, jadi di sini yang perlu diperhatikan ya menginventarisir sumber daya ya yang tersedia, baik itu anggaran, penggunaan waktu, misalnya atau adanya donor ya, SDM ya, itu perlu ya kita menginventarisasi semuanya ya untuk mengetahui ya sumber daya yang dimiliki ya, karena ini inventaris semua ini akan berdampak pada besaran biaya program. Nah, di dalam pelaksanaan program ada yang kita kenal namanya biaya langsung atau biaya tidak langsung ya. Nah, biaya langsung ini yang bisa kita misalnya tadi ya, yang langsung membutuhkan uang, atau ada juga biaya tidak langsung ya, misalnya waktu yang digunakan. Nah, waktu yang digunakan ini juga perlu diperhatikan ya. Ini bisa kita katakan sebagai biaya yang tidak langsung ya. Ya, jadi ini juga perlu dipertimbangkan ya. Berikutnya ya, jadi kenapa ini penting ya cost management ya untuk mencegah kelebihan biaya ya atau juga mencegah kurangnya biaya pada saat apa namanya pelaksanaan program ya. Kemudian menghindari tadi resiko munculnya biaya yang tidak terduga. Makanya dari awal kalau bisa kita sudah memiliki ya untuk controlling tadi yang Ibu sampaikan manajemen resiko. Karena manajemen risiko ini bisa juga berimplikasi kepada manajemen biaya. Contoh sederhana eh, terkait dengan MBG misalnya ya. Misalnya Ibu pernah menyusun terkait tentang manajemen risiko untuk MBG. Di awal kita sudah menyampaikan misalnya perlu mempertimbangkan biaya kemahalan ya di beberapa tempat atau biaya kemahalan yang timbul karena adanya inflasi. Nah, jadi kita sudah sampaikan ya kepada apa namanya pemerintah Bappenas waktu itu ya bahwa ini perlu memperhatikan biayanya ya. Atau kita juga waktu itu mengingatkan terjadi tadi ya pengelembungan anggaran karena hal-hal yang tidak kita inginkan misalnya seperti itu. Nah, jadi pengalaman Ibu manajemen risiko ya waktu itu Ibu dan Bu Emi menyusun manajemen risiko untuk program stunting dan apa namanya makan bergizi gratis. Nah, ternyata kami sudah menyusun resiko-resiko dan ternyata memang pada saat itu berjalan satu persatu yang kita identifikasi di awal itu menjadi risiko itu muncul. Ya, jadi Ibu sama Bu Emi, apa, eh, Bu, ini sudah muncul ya resikonya. Oh, ini muncul ya. Jadi sebelum program itu kita sudah mengidentifikasi salah satu yang kami identifikasi sebagai resiko dan itu makanya perlu dikendalikan adalah biaya untuk MBG. Misalnya seperti itu ya.
Nah, di sini kembali ke sini, manfaat cost management mencegah kelebihan biaya atau tidak hanya kelebihan ya tadi kurang biaya. Jadi ini agar apa bisa geser tapi yang nggak banyak-banyak seperti itu ya. Nah, kemudian tadi ya kelebihan berisiko biaya tidak terduga dan membentuk perencanaan masa depan ya. Jadi melakukan optimalisasi dari anggaran yang dimiliki ya. Nah, ini tantangan untuk cost management ya. Kalau tadi ya anggaran terlalu kecil ya. Sebenarnya ini menjadi benar eh, di sini kita menetapkan istilah tantangan ya, bukan suatu kelemahan ya. Contoh efisiensi anggaran. Ini kita buat kata kata ini menjadi satu tantangan ya. Bagaimana agar katakanlah sekarang sedang efisiensi ya, kata yang sering muncul itu efisiensi efisiensi ya, anggaran. Nah, ini menjadi satu tantangan ya. Bagaimana dengan anggaran yang mungkin bahasanya bukan kecil ya, mungkin terbatas, itu bisa kita mengalokasikan sumber daya yang ada secara optimal ya untuk mencapai tujuan. Nah, makanya diperlukan suatu perencanaan yang sangat-sangat baik ya. Nah, kemudian tantangan yang lain adalah tadi ya estimasi yang kurang akurat ya. Nah, ini ya. Makanya perlu kita updating ya. Jadi Ibu pernah ikut satu proposal ya, penyusunan suatu proposal. Nah, kita tuh misalnya biaya untuk pengambilan darah ya, pengambilan darah. Itu kita harus memiliki ini apa namanya? Menyusun anggaran misalnya pemeriksaan kadar HB misalnya. Ibu patok harga satu apa pengukuran kadar HB 20.000 misalnya ya. Nah, itu waktu Ibu menyusun satu tadi ya suatu anggaran ya anggaran untuk satu kegiatan. Nah, itu kita diminta oleh si apa untuk pemerintah untuk pemberi dana kita diminta untuk pengukuran HB dari vendor A, B, C itu dia ngasih biasanya kisaran harganya itu berapa. Ya, kami tujuannya untuk apa? Mengurangi estimasi mengurangi tadi ya terjadinya biaya yang tidak akurat ya. Nah, kemudian teknologi ya penggunaan teknologi ya jadi memanfaatkan bisa ya tadi ya teknologi yang ada yang membantu kita untuk meminimalisir keakuratan itu sebaiknya dimatikan ya ini tahapan untuk melakukan cost management merencanakan ya. Kita rencanakan kita estimasi ya kemudian kita tetapkan dan kita kontrol ya tadi ini sebenarnya sudah Ibu sampaikan. Nah, kemudian di sini mungkin langsung keempat ya. Jadi bagaimana tadi ya kita rencanakan sudah pasti kita mengestimasi beradal dari beberapa informasi yang ada kemudian kita tetapkan anggarannya. Nah, yang berikutnya adalah kontrol ya. Jadi proses pengendali di sini adalah pengendalian biaya ya. Ini juga bagian dari monitoring kinerja untuk pembiayaan ya. Jadi perubahan biaya akan tetap sesuai dengan baseline biaya ya. Jadi ini juga memberikan informasi pada stakeholder bahwa perubahan program dapat mengakibatkan terjadinya tadi perubahan pada biaya ya. Jadi ini kontrol. Kadang kita ada estimasi biasanya apa namanya untuk biaya tidak terduga itu kadang pengalaman Ibu 5% atau 10%. Kalau lebih dari itu berarti dia tidak benar dalam menyusun satu apa namanya manajemen biaya ya. Kadang itu juga menjadi satu ini ya indikator ya. Kalau dia apa namanya makanya kenapa apa namanya hmm, serapan anggaran itu sebagai satu indikator berhasil apa program itu berhasil karena itu tadi ya, ya harusnya kan kalau dari awal program itu di apa namanya direncanakan dengan baik dari tadi dari semua elemen elemen dengan logic framework dengan model logik tadi harusnya kan semua sesuai ya kalaupun ada geser ya kurang apa 5 sampai 10% ya itu masih dianggap biasa ya tapi kalau misalnya 30% kurang apa kelebihannya atau kekurangannya itu berarti dalam perencanaannya kurang baik ya. Nah, ini tadi ya perlu ada pengontrolan dan pengawasan. Kalau pengontrol itu di internal ya, kemudian kalau pengawasan itu dari pihak eksternal ya. Jadi pengontrolan ini tadi ya, kontrol pengendalian ya agar tadi
apa namanya, pada saat misalnya tadi ada pengawasan, kita sudah meyakinkan bahwa tidak terjadi penyimpangan di dalam proses yang kita lakukan, ya, gitu. Nah, ini yang berikutnya terkait dengan cross cutting isu, ya, isu-isu lintas sektoral, ya. Ini satu hal yang penting juga, ya. Jadi perlu kita perhatikan ya cross cutting isu ini, karena ini akan mempengaruhi, ya, mempengaruhi juga di dalam program yang ada. Sebentar, ya. Ya. Ya, cross-cutting isu, ya, jadi peristiwa yang telah terjadi atau sedang berlangsung yang berdampak pada program, ya. Jadi ini perlu kita melihat ya isu-isu, ya, apa namanya, misalnya sekarang sekarang cross-cutting isunya apa? Efisiensi, ya. Nah, ini perlu kita perhatikan, ya. Nah, efisiensi atau isu yang lain misalnya budaya, isu yang lain misalnya gender, ya, itu salah satu cross cutting, beberapa contoh cross cutting isu yang tadi, ya, peristiwa yang terjadi atau situasi yang sedang berlangsung yang berdampak signifikan pada program, ya. Jadi ini dapat mempengaruhi seluruh aspek dalam program, ya, secara lintas sektor, ya, sehingga perlu diperhatikan, ya. Karena itu cross-cutting isu ini perlu kita identifikasi, kita catat, kita selesaikan, kita komunikasikan. Tidak untuk dibiarkan. Karena kalau dibiarkan nanti akan mempengaruhi aspek program. Contohnya, ya, contoh cross-cutting isu, ya, ini beberapa contoh, ya, terkait cross cutting isu mengenai kemiskinan, HIV/AIDS, disabilitas, ya, kemudian konteks sosial budaya, religi, geografi, situasi politik, keamanan, ya, tadi Ibu sampaikan kesetaraan gender, ya, sustainability, ya, struktur dan tata pemerintahan yang baik, good government, itu jadi isu-isu, ya, yang perlu kita perhatikan, ya, yang ada untuk kemudian pada saat program, ya, kita identifikasi mana yang kemudian ini malah kita masukkan di dalam program, atau kemudian atau kita kelola isu itu dengan baik, ya, agar tadi, ya, dia tidak mempengaruhi program, kalaupun misalnya mempengaruhi itu akan mempengaruhi ke arah yang lebih baik, misalnya dengan mengakomodirnya itu akan mempengaruhi program kita ke arah yang lebih baik, ya. Nah, jadi menyelesaikan cross cutting isu, ya, jadi yaitu dengan cara strategi yang memasukkan isu-isu yang ada, ya, perlu dikembangkan sebagai dimensi yang integral dalam perencanaan, implementasi. Tadi misal contoh, ya, isu sekarang terkait dengan apa namanya, ini koneksi Ibu tidak baik, Ibu. eh, ini gimana gitu? Itu menunjukkan Ibu apa video tidak muncul. Oh, klik yang mana itu? Yang kamera. Enggak, maksudnya kok muncul ini? Oh, iya emang. Itu digeser aja nanti kursornya ya, muncul. Oke, oke. Ya. Ibu off cam ya, Dek, ya, karena Ibu lagi di kampus ini. Jadi ada tulisan internet tidak stabil. Ya, jadi strateginya itu tadi, ya, sebagai isu yang ada itu dikembangkan sebagai bagian integral, ya. Ini contoh sebentar. Ini, ya, yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan cross cutting isu. Yang pertama kan kita identifikasi, ya, apa sih apa namanya eh, isu yang ada, ya. Nah, isu yang ada, ya, itu kemudian kita dokumentasikan, ya. Kemudian lakukan pendekatan, kemudian sesuaikan dengan penyelesaian masalah dengan kebutuhan proyek, kemudian lacak masalah dari hingga titik awal, ya. Terus, ya, jadi satu proses, ya. Nah, ya, penyelesaian untuk cross cutting isu, ya, jadi ini manajemen yang
tujuan kita menyelesaikan cross cutting isu yang ada ini satu manajemen yang proaktif ya untuk deteksi dini ya, mengurangi risiko terhadap tujuan proyek, memastikan masalah itu diidentifikasi, dievaluasi, dilacak, diselesaikan dan dikomunikasikan ya. Dan jangan lupa tadi kembali lagi cross cutting isu itu harapannya tidak mempengaruhi ya. Kalaupun ada malah kita bagaimana mengelola itu menjadi lebih baik sehingga dia dapat menunjang keberhasilan dari proyek atau program yang ada ya. Nah, jadi ini misalnya beberapa contoh ya penyelesaian cross cutting isu dalam implementasi program. Misalnya isu dalam desain program ya terkait dengan bahasa, gender, ya, keyakinan, misalnya topik ini beberapa isu ya yang dalam desain program terkait dengan bahasa, misalnya isu gender, keyakinan, ketidakstabilan politik, kemudian ada individualisme, kolektivisme, kerjasama anggota masyarakat ya. Ini misalnya cara menyelesaikannya ya, misalnya ada yang kita jadikan jadi program prioritas ya, kemudian melibatkan pemangku kepentingan, melibatkan tokoh kunci masyarakat, melakukan pendekatan sensitif gender, ya, misalnya terkait misalnya cross cutting isunya terkait dengan gender, kemudian melakukan pendekatan melalui pendidikan yang bisa kita lakukan ya cara penyelesaian dari apa namanya cross cutting isu. Ini beberapa tokoh yang dapat dilibatkan untuk menyelesaikan cross cutting isu, misalnya kader kesehatan, pokoknya stakeholder lah ya, tidak hanya ini ya, stakeholder yang terkait dengan isu yang berkembang. Ya. Oh, misalnya terkait dengan isu gender siapa tokohnya ya. Nah, kita ajak untuk diskusi atau tadi ya apa namanya isu itu kita masukkan ya kita memperhatikan terkait dengan masalah gender misalnya seperti itu ya. Jadi ini ya kita perlu diskusikan ya, perlu didiskusikan kita melihat ya bagaimana memanajemen isu yang ada ya manajemen isu yang ada itu dengan baik ya agar tadi kembali lagi tujuan program itu tidak terhenti. Contoh misalnya eh, terkait dengan aspek sosiokultural dalam health promotion model ya. Nah, jadi di sini misalnya ada budaya ya terkait terus isunya nih kita terkait dengan budaya. Nah, budaya yaitu eh, apa gimana ya terkait dengan health promotion terkait dengan promosi kesehatan ada yang perlu kita perhatikan masalah budaya. Nah, ini bagaimana dengan budaya tadi ya? Apa yang kita lakukan? Ada budaya, tapi terkait hal yang apa namanya tadi ya isu terkait budaya ya, ini akan apa ada apa berhubungan dengan promosi kesehatan. Ya, nah ini apa yang perlu kita lakukan? Misal contoh, kita mau apa namanya pemberian makan misalnya, tapi ada budaya-budaya tertentu di masyarakat yang bisa jadi isu itu nanti akan membuat masyarakat istilahnya nanti tidak apa namanya tidak apa program kita menjadi tidak berjalan dengan lancar karena bertentangan misalnya dengan budaya. Misalnya budaya yang ada misalnya terkait dengan contoh yang sederhana ya untuk ibu hamil misalnya ya masih ada di dalam budaya terkait dalam hal ini tabu makan bahwa kalau ibu hamil atau ibu menyusui ya biasanya ibu menyusui misalnya terkait dengan makan ikan nanti asinya akan amis misal walaupun itu sekarang udah jarang sekali dulu waktu ibu belajar gizi di tahun 95 wah ini banyak sekali muncul nah ini contoh ya. Nah, kemudian bagaimana dengan tadi ya? Ada kita menganjurkan untuk ibu menyusui tadi mengkonsumsi makanan yang beragam ya, bahkan kalau itu ibu itu lebih banyak ya karena agar apa namanya ASINya menjadi lebih baik seperti itu ya. Nah, ini tapi di satu sisi ada hal isu budaya. Nah, apa yang harus kita lakukan ya? Nah, jadi misalnya memasukkan apa namanya budaya dalam tadi health promotion model. Nah, cara memasukkan budaya itu gimana? Bisa jadi misalnya tadi kita diskusikan dengan pemangku kepentingan, ya. Misalnya kita tahu bahwa di dalam tadi misalnya untuk terkait dengan eh,
Apa kita mengedukasi pada ibu-ibu ibu menyusui agar kualitas ASINya itu menjadi lebih baik dan apa namanya kesehatan ibu selama menyusui dan juga untuk bayinya itu juga lebih baik. Tapi di satu sisi ada tadi ya budaya yang tidak mendukung. Nah, ini apa yang harus kita lakukan? Nah, ini yang perlu kita pertimbangkan apa ya? Antara lain misalnya kita lakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh budaya. Nah, itu dulu. Nah, kita berikan pengertian ya, pengertian misalnya sebelum kita turun, kalau kita turun langsung ke masyarakat, nah bisa jadi ada penolakan. Nah, ini kita lakukan pendekatan kepada apa namanya tokoh tokoh adat misalnya ya, tokoh budaya yang ada. Mereka dulu kita kasih tahu kenapa ini sebenarnya apa namanya tabu yang ada sebenarnya itu tidak tepat ya. Ini padahal misalnya kita sampaikan kenapa pada ikan itu sumber protein dan seterusnya. Nah, kemudian mereka bisa memahami, menerima. Nah, ini yang perlu dijelaskan ya. Jadi kemudian kita pada saat melakukan tadi promosi kesehatan kita tidak sendiri ya. Bisa saja tadi ya isu itu kita masukkan tadi ya ada isu tentang budaya. Nah, kita libatkan pemangku tadi ya pemangku apa namanya dalam kepentingan yang ada ya stakeholder yang ada ya orang tadi tokoh adat untuk tadi ya misalnya kita ajak mereka akan menceritakan dalam kegiatan-kegiatan budaya bahwa menjelaskan bahwa misalnya memberi apa namanya makan ikan itu sesuatu hal yang baik yang positif itu bahwa apa namanya air susu jadi amis itu tidak ada relevansinya dan seterusnya. Ibu jadi ingat ibu itu pernah mendapatkan satu hibah ya hibah penelitian nama hibahnya itu riset operasional intervensi ROI ya riset operasional intervensi berbasis budaya. Ya, karena pada saat itu ya isu yang apa namanya perlu diperhatikan pada saat kita melakukan promosi kesehatan adalah terkait dengan budaya. Ibu ingat sekali ada teman ibu dari NIAS ya, dia dari dosen Kesmas dari USU ya. Beliau memodifikasi ya, memodifikasi waktu itu kalau tidak salah di NIAS itu masalah yang ada itu anemi pada ibu hamil, kemudian konsumsi tablet tambah darahnya kurang baik kalau tidak salah ya. Nah, beliau mengidentifikasi itu ada hal-hal budaya yang muncul ya, maksudnya faktor budaya yang tadi seperti contohnya tadi ya, misalnya yang tadi yang apa namanya makan ikan akan pengaruhi ASI-nya menjadi amis. Nah, Ibu lupa apa isu budaya yang ada di rekan Ibu yang dari Nias. Nah, tapi kemudian yang dilakukan adalah di sana ternyata ada budaya menyanyi. Ya, di suku Nias itu ada budaya menyanyi sama kayak tari, kayak menari dan menyanyi. Nah, beliau bekerja sama dengan tokoh adat ya memodifikasi lagu. Kalian mungkin pernah dengar ya lagu Poco-Poco ya, ada menari dan menyanyi gitu ya. Nah, di Nias itu ada. Nah, beliau memodifikasi syair yang ada di dalam tari dan lagu itu memasukkan unsur-unsur yang menyarankan ibu-ibu di sana untuk mengkonsumsi tablet tambah darah. Kalau yang ibu ingat itu. Jadi sebelum itu beliau konsultasi dengan apa namanya dengan tokoh adat ya karena istilahnya ini ada pakem-pakem lagu gitu kan. Nah ada pakem lagu yang itu nggak boleh dirubah. Nah, tapi ada pakem syair lagu yang itu bisa dirubah. Nah, beliau akan masuk ke situ. Ini contoh ya. Jadi memasukkan isu yang ada itu ke dalam bagian dari program, mengintegralkannya dalam program ya. Ya, ini misalnya apa namanya metode untuk memasukkan budaya dalam health promotion model ya. Jadi misalnya ada pendekatan dengan apa namanya pendekatan peka budaya ya tadi misalnya peka gender ya atau peka yang lain ya misalnya. Jadi misalnya isu tadi ya terus dengan isu tadi kita masukkan ya pendekatan peka budaya kayak sekarang misalnya PMT pangan lokal misalnya seperti itu ya. Nah, kemudian atau kalau berpusat atau pendekatan yang berpusat pada budaya. Ya, jadi isu yang ada itu kita masukkan, integralkan di dalam program. Ya. Nah, ini contoh beberapa penerapan memasukkan budaya ya dalam health promotion model yang cari misalnya terkait dengan proyek bantuan makan ya, cari makanan yang dapat diterima secara budaya dan memahami makanan yang memahami makanan-makanan yang memang memiliki nilai-nilai budaya.
Ya, jadi tadi ya contohnya yang Ibu sampaikan seperti itu, mengintegrasikan seperti itu. Atau kalau ada hal tertentu ya tadi ya kita kalau bisa kita integrasikan atau kita modifikasi. Tadi ada kata kunci juga inovasi. Misalnya juga, terkait dengan hibah yang sama. Ada teman dari NTB ya. NTB itu ada budaya begibung ya, begibung. Nah, di satu sisi di NTB itu masyarakatnya itu konsumsi sayur dan buahnya itu rendah. Nah, di sini apa namanya dan di sana banyak apa namanya ada budaya-budaya pada saat ada acara selamatan itu ada ya tidak Bu katakan banyak ya ada gitu ya tapi cukup banyak gitu ya. Nah, coba memasukkan informasi tentang konsumsi sayur dan buah. Beliau masukkan di dalam budaya tadi begibung. Begibung itu budaya makan bareng-bareng. Nah, biasanya budaya makan bareng-bareng itu isinya itu lauk, ya lauk yang bersantan, yang apa yang bersantan sumber protein hewani yang bersantan intinya seperti itu ya. Sayur dan buah itu jarang. Nah, kemudian beliau coba masuk ke sana dengan membuat satu ya ada begibung itu ya jadi begibung itu ada jenis makanan tertentu maksudnya ada urutan-urutan makannya ya maksudnya bukan urutan makan ada urutan jenis makanan yang ada di dalam begibung tadi ya misalnya untuk satu acara maulidan misalnya ya jadi ada isinya nasi ada isinya lauk kemudian ada makanan-makanan kecil nah di sini beliau mulai mengenalkan beliau bekerja kalau tidak salah ya karena ibu tidak intens ya diskusi tapi waktu itu beliau menyampaikan aku dapat juga Roy aku ngambil budaya Begibung untuk meningkatkan konsumsi sayur dan buah masyarakat Pulau di apa masyarakat Sasak. Nah jadi di Begibung itu mulai apa apa dicontohkan tidak hanya sumber protein ini ya lauk pauk ya tapi sayur masuk juga ya. Nah sekarang sudah mulai itu ya walaupun porsinya kecil tapi paling tidak itu ada ya karena ibu-ibu kan dari Lombok ya dari NTB ya biasanya kalau pulang begibung itu waktu ibu kecil kita nunggu wah kita akan senang sekali karena pada saat apa apa orang tua yang ikut begibung bawa makanan pulang ke rumah kita akan makan istilahnya pesta kecil-kecilan nah dulu memang yang namanya buah itu jarang sekarang sudah mulai walaupun itu kecil porsinya, tapi sudah ada pisang, jeruk, salak. Nah, ini contoh yang memasukkan isu budaya ke dalam health policy ya. Jadi mengintegralkannya ya. Jadi ini menjadi satu tantangan. Makanya di masyarakat itu kita apa ya seni ya. Ilmu dan seni ya, bagaimana melihat suatu konteks permasalahan yang ada atau isu-isu yang berkembang, kemudian kita terhadap program kita ini kita lihat ini akan pengaruh apa tidak seperti itu kalau mempengaruhi bagaimana kita mengelaborasi apa namanya mengatasinya seperti itu ya mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan sampai di sini ada yang mau ditanyakan ya tadi ya intinya kalian nanti pada saat menyusun perencanaan program ya selain ada isu yang akan kalian angkat tadi ya pengendalian program itu sangat penting ya pengendalian manajemen waktu manajemen biaya dalam kesempatan ini ya sama kalian melihat isu-isu yang ada ya, misalnya disabilitas ya nah isu disabilitas nah ini ada nah misalnya contoh ya dalam pendidikan. Nah, kita oke ada. Nah, kita ini elaborasi ya, kita fasilitasi
Ibu videonya off kan ya, Dik ya. Harapannya tahu karena Ibu di kampus. Iya, sekali. Ambil ada enggak ya. Oh, apa ya, ya itu ya. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau sudah eh, kalau tidak ada, Ibu harapkan ini bisa dipahami ya tadi eh, kalian program. Ibu sedikit apa namanya mengulang ya sedikit saja. Itu penting sekali ya untuk mengide tadi ya ada hal-hal yang timpang segera dilakukan apa namanya tindakan gitu ya agar tidak jauh dari tujuan yang sudah kita tetapkan. Itu yang pertama, pengendalian program penting sekali dan itu sudah kita sebenarnya bisa kita identifikasi dari awal ya. Kita dalam perencanaan itu sudah kita misalnya bisa kita identifikasi apa namanya apa bukan kita identifikasi, kita tempatkan ya untuk mengontrol ya titik-titik yang perlu kita kontrol ya seperti itu ya. Ataupun kalau itu muncul segera kita apa namanya identifikasi untuk menentukan tahapan berikutnya itu ya agar tidak tujuan program itu tetap tercapai. Berikutnya manajemen waktu, manajemen biaya, satu hal yang perlu kita perhatikan mulai dari perencanaan program ya apa namanya perencanaan program ya perencanaan program yang baik mampu mengalokasikan anggaran ya dengan anggaran secara optimal dan mampu tadi ya terkait dengan apa perencanaan yang baik mampu menyelesaikan program sesuai dengan waktu yang ditentukan ya. Kemudian isu yang ada jangan lupa apa perlu kita perhatikan ya, perlu kita bahkan mungkin dari awal kita identifikasi ya, kita identifikasi kemudian nanti isu-isu yang ini ya yang ada ini mau kita apakan di dalam program ya. Apakah kita biarkan saja atau kita tinggalkan atau kita apa kita selesaikan dulu isu yang ada ini baru kita kemudian agar fokus ke program ya. Tapi biasanya yang ada itu adalah kita integrasikan ya, masuk menjadi satu kesatuan yang mewarnai program bisa jadi seperti itu salah satunya. Oke, kalau ditanyakan apa tidak, Dek? Saya sudah cukup ya. Nanti kalian bisa melihat ya belajar dari apa namanya program-program yang ada ya. Ini yang sedang hot ini ya MBG deh. Ya, kalian belajar aja tuh dari MBG ya. Kalian dengarkan berita-berita tentang MBG seperti itu ya. Apa namanya kalian coba apa istilahnya telaah ya dari penyusunan program MBG pasti banyak ya eh, ada hal A, B, C ya yang terkait dengan program MBG itu kalian melihat ya apa namanya itu sebagai proses ya proses. Oh ternyata memang misalnya untuk menyusun suatu program butuh perencanaan yang matang seperti itu ya, butuh mengidentifikasi SDM, butuh mengidentifikasi anggaran. Sekarang kita melihat ya terkait dengan apa namanya sekarang kan bisnisnya sambil jalan gitu kan. Nah, itu perlu dari awal kita sudah perhatikan ya. SDM, anggaran, program, dan lain-lain. Oke, ada yang ditanyakan? Kalau sudah tidak ada, ya alhamdulillah ini bisa selesai 1 jam saja sudah cukup ya. Ibu harap nanti bisa dipahami apa yang Ibu sampaikan. Kalaupun ada kekurangan pastinya dari Ibu ya, kebenaran dari yang di atas. Ibu akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa ya. Bu izin live ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bro.